Mari para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sedharma, kita bersikap anjali dengan penuh keyakinan serta kesungguhan hati memberikan puja penghormatan kepada Guru junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selama buah perbuatan jahat belum masak, orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Namun ketika buah perbuatan jahatnya sudah masak, maka ia akan merasakan pahitnya perbuatan jahat. Demikian sabda Sang Bhagawa dalam kitab suci Dhamma pada syair 69. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Yang saya hormati pimpinan Puja Bakti, para Romo Ramani Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Di minggu pagi ini Anda kembali tidak lupa untuk meluangkan waktu menambah bekal yang baik dalam kehidupan ini, memberikan makanan ya bagi batin Anda masing-masing. Melakukan puja, membacakan parita, guna untuk bagaimana pengetahuan Anda, keyakinan Anda menjadi semakin tumbuh, menjadi semakin berkembang. Anda semakin maju dalam Dhamma, sehingga Anda senantiasa dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Dhamma. Sehingga kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat menjadi berkah. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, beberapa hari yang lalu, ya umat Buddha, ya termasuk di sini, melangsungkan upacara peringatan
asadha yang kita pahami saat itu, kita mengenang kembali Guru Agung kita Buddha Gautama membabarkan Dhamma yang pertama, pemutaran roda Dhamma kepada Pancawagya Bhikkhu. Ada pesan Dhamma yang perlu kita ingat kembali dalam perayaan Asada tersebut adalah tentang dua jalan yang ekstrim. Apa itu? Yakni adalah Kamasukalika Niyoga, yakni mengejar nafsu kesenangan indriawi, dan yang kedua Atakilamata Niyoga, yakni jalan hidup dengan melakukan penyiksaan, baik menyiksa diri sendiri ataupun juga menyiksa makhluk lain. Tentunya bagi mereka yang memiliki pengertian yang benar, jalan hidup atau cara hidup yang demikian, mengejar kesenangan-kesenangan indriawi, lalu juga melakukan penyiksaan diri, adalah cara-cara yang keliru, adalah cara-cara yang tidak patut. Nah, bagi mereka yang memiliki atau melakukan cara hidup dengan dua jalan yang ekstrim ini, maka pengertian yang muncul dalam dirinya adalah seperti apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam kitab suci yang tadi Bante kutip, yakni selama buah perbuatan jahat seseorang belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi ketika perbuatan jahatnya sudah masak, maka ia akan merasakan pahitnya buah dari akibat perbuatan jahat tersebut. Nah, pengertian pandangan yang salah demikianlah yang bisa muncul bagi mereka yang menempuh jalan hidup dengan melalui dua jalan yang ekstrim tadi, mengejar nafsu-nafsu kesenangan indriawi, lalu melakukan penyiksaan diri. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir perbuatan-perbuatan buruk itu tidak menghasilkan buah, tidak membuahkan akibat yang buruk. Ini yang bisa muncul pengertian salah, pandangan yang salah, yang keliru. Seperti inilah yang bisa muncul bagi mereka yang memiliki pandangan yang keliru. Perbuatan buruk yang dilakukan tidak akan memberikan buah. Ini yang bisa muncul. Maka kalau kita merenungkan
Hal semacam ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari dulu, sekarang, bahkan seterusnya. Pemahaman-pemahaman yang demikian ini bisa muncul termasuk pada diri kita sendiri juga, yang walaupun mungkin sudah lama menyatakan diri belajar Dhamma, mengenal Dhamma, tetapi tanpa kita sadari, pandangan keliru, pandangan salah seperti ini itu masih ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Banyak problem masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Seseorang melakukan tindakan kejahatan. Seperti misalnya tindakan pembunuhan, dengan alasan untuk merampas, mengambil barang milik korban yang dibunuh, ya. Nah, jadi dia melakukan tindakan kejahatan yang demikian. Ketika membunuh, itu tentu merupakan bentuk penyiksaan. Menyiksa makhluk lain, membunuh, mengakhiri kehidupan makhluk lain. Ia berpikir itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan celakanya lagi, kebahagiaan yang seperti demikian bisa bertahan lama. Jadi melakukan penyiksaan, pembunuhan, mengakhiri kehidupan makhluk lain. Lalu setelah itu dia berpikir dengan cara itu dia bisa merampas, mencuri barang berharga milik korbannya, ya, untuk ia miliki. Berpikir itu akan menjadi miliknya dan berharap itu membuat dia merasa bahagia, merasa happy. Mungkin barang berharga itu barangkali perhiasan atau apapun, ya, itu. Kalau itu ia bisa miliki, ia berpikir ia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, inilah yang disebut juga sebagai kama sukha likha niyoga. Ya. Hidup dengan cara menuruti nafsu kesenangan indria, yang mencuri, merampas, korupsi, menuruti kesenangan indrianya. Kalau dengan cara ia bisa mencuri, merampas barang berharga milik orang lain, ia merasa bahagia. Kebahagiaannya bisa bertahan lama. Dan dengan untuk dia bisa merampas, mencuri itu kemudian menghilangkan nyawa orang lain, mengakhiri kehidupan makhluk lain dengan begitu sadis, kejam, bahkan ya bisa melakukan tindakan yang tidak masuk di akal, ya. Bisa kita melihat dalam kehidupan masyarakat banyak sekali tindakan kejahatan yang terjadi. Melakukan mutilasi, bahkan ada yang sampai memakan daging korbannya, juga ada yang demikian. Nah, ini contoh kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan buruk ini dilakukan atas dasar tentu pikirannya dikuasai oleh pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Berpikir buah akibat perbuatan buruk itu tidak ia dapatkan, ya.
itu pemikiran orang bodoh. Tetapi ketika buah akibat perbuatan buruknya sudah masak, ia akan merasakan bagaimana akibat perbuatan jahat tersebut. Walaupun mungkin perbuatan buruk itu tidak membuahkan akibat dalam kehidupan saat ini, tetapi buah akibat perbuatan buruk itu bisa berbuah juga dalam kehidupan mendatang. Banyak kisah yang terjadi, bahkan diceritakan dalam kehidupan Guru Agung kita, Sang Buddha, diceritakan ada 3 kelompok para biku yang akan pergi ke wihara Jetavana untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, kelompok yang pertama melewati sebuah pemukiman desa dan sekaligus beliau-beliau ini menerima dana makan. Dan saat itu tentu penduduk yang melihat kedatangan para biku ini menyambut dengan penuh rasa hormat, menyediakan tempat, ya, duduk yang sesuai. Para umat akan memulai untuk melakukan dana makan. Para banti memberikan anusasana pesan dhamma. Tidak lama kemudian, ada di salah satu rumah umat yang juga sedang memasak. Rumahnya ini terbakar. Nah, karena atap rumahnya ini dari jerami dan saat itu juga dalam kondisi angin kencang, lalu ada seekor gagak yang terbang. Kemudian atap rumah yang terbuat dari jerami ini melayang. Yang terbakar itu melayang ke atas. Dan ternyata mengenai gagak yang terbakar tersebut. Dan yang terjadi tentu gagak ini terbakar dan jatuh mati. Para biku yang melihat kejadian ini bertanya-tanya, apa sebabnya gagak ini bisa mati dengan cara yang mengenaskan? Tentu karena tidak ingin berspekulasi tinggi, ya. Mereka nanti akan bertanya ketika bertemu dengan Sang Buddha. Lalu kemudian kelompok para biku yang kedua ini melewati jalur yang berbeda, melewati lautan samudra dengan menaiki sebuah kapal. Di dalam perjalanannya, nah kapal ini karam, ya. Dan mereka berpikir, barangkali di antara mereka ini ada yang membawa kesialan. Nah, sehingga untuk mencari tahu itu, mereka melakukan sebuah undian. Undian pertama dilakukan mengarah pada istri dari nahkoda kapal tersebut. Namun karena tidak percaya, kembali melakukan undian yang kedua.
tapi tetap saja mengarah pada istri dari nahkoda tersebut. Dan karena tidak percaya lagi, melakukan lagi undian yang ketiga kalinya. Hasilnya pun juga mengarah pada istri dari nahkoda tersebut. Sehingga mereka menarik kesimpulan, oh, mungkin benar penyebab hal ini terjadi, kesialan ini mungkin karena disebabkan oleh istri dari nahkoda kapal tersebut. Lalu apa yang dilakukan? Nah, mereka ya merencanakan untuk membuang istri nahkoda ini dengan mengingatkan karung yang berisi pasir, lalu diikatkan ke leher ya ke istri dari nahkoda ini dan dilempar ke lautan. Dan tentu yang terjadi, istri nahkoda ini juga mati dengan cara yang mengenaskan. Dan kejadian ini pun juga para biku yang ada di situ akan bertanya, apa sebenarnya hal ini bisa terjadi? Istri nahkoda kapal bisa mati meninggal dengan cara yang demikian. Lalu kelompok yang ketiga melewati jalur yang berbeda. Dalam perjalanannya, para bante ini mampir saat malam hari di sebuah wihara untuk menginap sejenak bermalam di situ. Nah, kemudian para bante ini beristirahat di sebuah gua. Dan waktu malam harinya saat itu ada batu besar menutupi pintu gua tersebut. Nah, sehingga hal ini menyebabkan para bante ini sulit untuk keluar. Para bante yang di luar kemudian melihat kejadian itu, berusaha untuk menyingkirkan batu yang menutup pintu gua tersebut. Bahkan dikatakan dari 7 desa, para warga diminta bantuannya untuk menyingkirkan batu tersebut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum bisa. Batu ini bisa disingkirkan pada hari ke-7. Para bante yang terjebak di dalam gua ini tentu merasa kelaparan. 7 hari ya tidak makan, tidak minum, ya merasakan penderitaan. Ya, badannya lemas, lesu, tidak ada tenaga. Dan mereka pun juga berpikir, yang terjadi pada mereka ini apa sesungguhnya sebabnya. Dan juga akan ditanyakan kepada Sang Buddha. Nah, singkat cerita, 7 kelompok para bante ini bertemu di jalan yang sama. Bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju wihara Jetawana. Nah, saat bertemu, kelompok yang pertama menceritakan kejadian yang mereka alami saat menerima makanan di sebuah desa. Ada rumah umat yang terbakar dan seekor gagak menjadi korban, meninggal terbakar oleh jerami yang mengenainya. Nah, Sang Buddha
Tentu sebagai orang yang bisa melihat kehidupan lampau, tidak hanya kehidupannya sendiri, tapi juga bisa melihat mengetahui kehidupan lampau makhluk lain. Oh, makhluk ini lahir di alam ini, sebabnya ini. Oh, makhluk ini lahir di alam itu sebabnya perbuatan yang ini. Beliau bisa mengetahui. Beliau melihat apa yang terjadi pada burung gagak ini saat meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ternyata di kehidupan lampaunya, burung gagak ini seorang bapak yang memiliki lembu. Suatu ketika lembunya ini mengamuk, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijinakkan, sehingga orang tua ini merasa jengkel, marah, mengikatkan jerami di leher lembu itu, lalu dibakarnya. Dan lembu ini pun meninggal kesakitan dengan cara yang mengenaskan, terbakar seperti itu. Oh, inilah sebabnya mengapa kemudian di kehidupan berikutnya, karena perbuatan buruk itu, ia membunuh seekor lembu dengan cara yang mengenaskan. Di kehidupan berikutnya, orang tua itu lahir sebagai seekor gagak dan mati mengenaskan dengan cara yang sama seperti apa yang ia lakukan di kehidupan lampaunya. Nah, inilah jawaban alasan mengapa gagak tersebut bisa mati dengan cara yang mengenaskan. Lalu kemudian setelah itu kelompok biku yang kedua juga sama bertanya kepada Sang Buddha tentang kisah yang mereka alami ketika menaiki sebuah kapal. Kapalnya ini karam dan itu disebabkan oleh kesialan yang dibawa oleh istri dari nahkoda kapal tersebut. Istri dari nahkoda kapal ini meninggal dengan cara yang demikian, ya, ditenggelamkan ke tengah laut, meninggal. Lalu Sang Buddha melihat apa sebabnya ia bisa meninggal dengan cara yang seperti itu. Ternyata di kehidupan lampau ia juga lahir sebagai seorang perempuan dan ia ini memiliki peliharaan anjing. Jadi kemana-mana anjingnya ikut. Suatu ketika gadis ini memasuki sebuah desa, nah ia oleh penduduk di situ diolok-olok, ya, diolok-olok karena kemana gadis ini pergi pasti anjingnya ikut, begitu. Jadi karena dia diolok-olok oleh penduduk saat itu, ia merasa jengkel, merasa marah. Kepada siapa? Tidak hanya kepada orang lain, tapi juga kepada anjingnya sendiri. Karena dia diolok-olok wanita anjing, begitu. Gadis anjing. Jadi dia merasa sakit hati, marah. Sehingga untuk melampiaskan kemarahannya itu, kebenciannya tersebut, karena tidak terima dihina, direndahkan, dilecehkan dengan cara yang seperti itu. Lalu kemudian ia justru menyakiti, membunuh anjingnya sendiri dengan cara karung yang berisi pasir diikatkan ke anjingnya tersebut, lalu dilempar ke sungai.
anjingnya meninggal. Dan sebagai akibatnya, di kehidupan berikutnya, ia lahir sebagai istri dari seorang nahkoda. Ia meninggal dengan cara seperti apa perbuatan buruknya di kehidupan lampau yang telah ia lakukan. Kemudian kita lanjut pada kelompok Bante yang ketiga, menceritakan kisah yang dialami sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau yang pertama dialami oleh seekor gagak, yang kedua istri dari nahkoda, dan yang ketiga dialami oleh Bante ini sendiri. Terjebak selama 7 hari di dalam gua karena pintu guanya ditutup oleh batu yang besar. 7 hari kemudian bisa keluar dari gua tersebut dalam kondisi yang badannya lemas, ya, karena tidak makan, tidak minum. Lalu mereka bertanya juga kepada Sang Buddha, apa sebabnya? Sang Buddha melihat di kehidupan lampaunya ternyata ketika mereka ini lahir sebagai seorang anak-anak muda, ya, yang saat itu pergi membawa kerbaunya. Yang namanya anak-anak muda kadang untuk menyenangi dirinya main-main, bermain begitu, kadang dia dengan cara ya menyakiti makhluk lain. Nah, saat itu kebetulan mereka melihat seekor kadal, kadalnya ditangkap, dimasukkan ke sebuah lubang. Lalu lubang ini ditutupi dengan ranting, dengan dedaunan. Nah, 7 hari kemudian mereka mengingat, oh ada kadal yang mereka masukkan ke sebuah lubang. Mereka pergi ke sana dan membebaskan kadal tersebut. Nah, inilah sebabnya kemudian ketika mereka lahir kembali di zaman Buddha, walaupun sebagai biku, perbuatan buruk yang dilakukan di masa lampau masih dapat dirasakan buahnya. Terjebak di dalam gua selama 7 hari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat itu Sang Buddha memberikan pesan yang sangat baik. Beliau mengatakan, tidak hanya di lautan, di angkasa, di celah-celah gunung dapat ditemukan seseorang yang dapat terhindar, bersembunyi dari akibat perbuatan buruknya. Ini Syaya Dhammapada yang beliau sampaikan saat itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tidak ada tempat satupun bagi seseorang untuk bisa bersembunyi dari akibat perbuatan buruk. Banyak hal yang terjadi. Orang mau bepergian, bisa terbang naik pesawat, meninggal, ya. Seperti beberapa hari yang lalu, berita yang menggemparkan di India, ratusan orang meninggal, ya, menaiki pesawat. Itu bisa terjadi. Kemudian juga berapa banyak kasus orang meninggal di lautan, kapalnya tenggelam, juga banyak. Orang yang memiliki perlindungan pun juga mungkin memiliki rumah. Diharapkan rumahnya ini bisa menciptakan perlindungan
dijauhkan dari bahaya, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, ya. Rumahnya mewah, megah, misalnya. Tetapi ketika bencana terjadi, gempa, bencana alam, rumahnya bisa rubuh, bisa hancur, menimpa dirinya. Jadi pada kenyataannya tidak ada satu tempat sekalipun, satu pun, untuk kita bersembunyi dari akibat perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Walaupun mungkin perbuatan buruk itu tidak berbuah pada kehidupan sekarang, tetapi akibat perbuatan buruk itu bisa berbuah di alam kehidupan berikutnya. Apapun mereka, status sosialnya tidak memandang, baik berumah tangga ataupun para biku sekalipun, tetap akan mendapatkan buah dari akibat perbuatan buruk. Tidak bisa menghindar dari tanggung jawab moral. Kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan buruk kita masing-masing, terhadap karma yang kita lakukan. Ya. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun pasti perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lampau itu berbuah, bukan berarti kemudian kita harus pasrah, berdiam diri. Walaupun memang ya seorang arahat pun, Bhante Moggallana pun juga, beliau masih mendapatkan buah akibat perbuatan buruknya. Tetapi yang membedakan adalah orang yang maju batinnya, berkembang batinnya, lebih banyak kebajikan yang dilakukan. Yang menderita hanyalah fisiknya saja, batinnya tidak ikut menderita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita harus senantiasa memperbanyak kebajikan. Maka seperti yang Sang Buddha sampaikan, apabila seseorang berbuat baik, hendaknya kebajikan itu dilakukan lagi dan lagi, dan berbahagia atas kebajikan yang dilakukan. Mungkin Anda sering mendengar tentang sebuah perumpamaan, sesendok garam dengan air 1 gelas. Kalau dicampur, air itu kemudian diminum, masih terasa asinnya. Tetapi kalau 1 sendok garam ini dicampur dengan air 1 galon, misalnya, airnya kita minum, garamnya tidak akan terasa. Ini sebuah perumpamaan tentang perbuatan buruk dan perbuatan yang baik. Kebaikan dilambangkan seperti air, keburukan dilambangkan seperti garam. Kalau kejahatan kita lebih banyak, maka penderitaannya akan sangat terasa. Tetapi kalau kebajikan kita lebih banyak, walaupun perbuatan buruk itu berbuah, kita tidak terlalu menderita. Penderitaannya tidak begitu membuat kita tersiksa. Tetapi ketika perbuatan buruk itu berbuah, yang muncul justru adalah pengertian yang benar, pemahaman yang jernih, mengerti bahwa ini sebagai akibat perbuatan buruk yang saya lakukan dan saya harus menanam perbuatan baik yang baru. Inilah para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa kita tidak bisa bersembunyi dari akibat perbuatan buruk yang kita lakukan. Tetapi walaupun tetap buah perbuatan buruk itu memberikan hasil,
ketika kita lebih banyak melakukan kebajikan, buah perbuatan buruk itu tidak terlalu membuat kita menderita. Inilah pesan Dhamma yang Bante dapat sampaikan. Semoga uraian Dhamma ini dapat Anda pahami, Anda mengerti dengan baik. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.